Pemirsa, dana saksi untuk pemilu 2019 sebesar 3,9 triliun rupiah diusulkan untuk ditanggung oleh negara. Pro kontra pun tak terelakkan. Partai politik yang setuju menilai bahwa wacana ini akan mendorong kesetaraan partai politik dan ampuh untuk mencegah praktik korupsi. Sementara pihak yang kontra menilai wacana tersebut adalah bentuk inkonsistensi DPR dan akan membebani keuangan negara. Lantas, apakah dana saksi perlu ditanggung oleh negara dan apakah akan menjamin efektivitas pengawasan suara dan juga pencegahan praktik korupsi? Inilah Partai Bicara, episode kontroversi dana saksi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Partai-partai itu sendiri tidak bekerja secara serius untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Jangan partai suruh nyari uang sendiri, karena nggak boleh kan? Nggak boleh cari uang, tapi tidak dibiayai, nanti ada yang ketangkep, ada yang enggak. Kalau itu dipaksa-paksakan, itulah yang membuat kemudian partai mau melegalkan namanya mahar politik. Caleg-caleg seperti saya tidak akan bingung nyari duit untuk urunan ya. Tidak patut, tidak pantas kalau kemudian APBN kita bebani untuk membayar biaya saksi daripada partai politik. Kalau ada partai yang tidak bisa mengirim di setengah saja, ya setengah TPS yang ada, bagaimana nasib suaranya di situ? Siapa yang akan mengawasi? Siapa akan mengawasi? Ya itulah biaya demokrasi kita. Kita kan sadar kemampuan partai politik ini tidak sama. Bagi partai yang mendukung, artinya menunjukkan diri mereka bahwa mereka itu tidak membangun kader. Lalu kemana jumlah kader yang waktu tahapan verifikasi parpol yang sampai seluruh Indonesia dimunculkan? Itu kemana? Ini urusan partai yang malas bekerja sejak awal, lalu kemudian dengan kewenangan mau memudahkan segala sesuatu dengan meminta pembiayaan saksi itu dibebankan kepada APBN. Pemirsa, sebelum saya memulai perbincangan ini, saya ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi memberikan pendapat Anda mengenai topik malam hari ini melalui aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store. Saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Dari sisi sebelah kanan saya ada Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem. Pak Taslim, selamat malam. Selanjutnya Dini Purwono, juru bicara PSI. Mbak Dini. Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat. Mas Didi. Selamat malam. Di sebelah kiri saya Happy Bone Zulkarnain, Waketum Partai Golkar. Pak Happy. Selanjutnya Viva Yoga Mauladi, Waketum PAN. Mas Viva. Dan Ferry Juliantono, Waketum Partai Gerindra. Malam. Kita akan mulai topik malam hari ini, kontroversi dana saksi. Saya ingin mulai dulu dari Pak Happy. Kalau kata format Pi tadi, partai yang mendukung usulan ini adalah partai yang malas bekerja dan tidak siap untuk menghadapi pemilu. Apakah demikian dengan Golkar? Saya ingin jawab ya, tapi barangkali saya ingin luruskan dulu dari awal. Pertama adalah bahwa usulan tentang dana saksi ini adalah usulan dari Komisi 2. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya ingin menyampaikan bahwa ini murni adalah merupakan hasil monitoring, evaluasi, dan exercise dari Komisi 2 dalam rangka meningkatkan kualitas berdemokrasi. Jadi bukan usulan dari Golkar awalnya? Bukan dari Golkar, bukan dari Golkar awalnya. Itu yang harus saya catatkan. Isinya adalah, yang saya dapat tangkap adalah bahwa hasil monitoring dan evaluasi mereka, pemilu yang lalu, itu banyak terjadi semacam keluhan-keluhan. Terutama adalah keluhan-keluhan karena merasa bahwa di dalam TPS itu mereka merasa dicurangi, merasa tidak terwakili dan lain sebagainya. Terutama adalah para partai atau caleg yang tidak mempunyai keuangan yang cukup. Itu yang sehingga terasa tidak demokratis dan tidak adil. Nah, sekarang ini kita menghadapi pemilu serentak. Oke. Di mana pemilu yang belum pernah terjadi
Artinya bebannya lebih besar lagi. Bebannya lebih besar lagi. Untuk menjaga suara dan itu. Untuk itu tentu suara harus dijaga oleh semua partai, oleh semua caleg, oleh semua caleg-caleg dari DPD dan DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan lain sebagainya. Tapi kenapa Golkar akhirnya setuju dana saksi dibiayai oleh negara? Karena begini. Pertama ini adalah karena saya sampaikan tadi ini adalah merupakan kesepakatan dari Komisi 2 Kalau dan alasan kemudian Golkar sendiri, termasuk di Golkar sendiri karena kami menilai bahwa ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas kita berdemokrasi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah dalam rangka menghindarkan terjadinya tapi kenapa harus dibiayai oleh negara, Pak Happy? Karena apakah partai politik seperti kata Formapi malas bekerja, tidak siap dalam menghadapi pemilu? saya kira karena mereka tidak merasakan bagaimana kenyataan di lapangan menghadapi situasi politik yang sesungguhnya. Kalau mereka melihat seperti itu sebetulnya itu akan terjawab bahwa kondisinya bergerak saja itu biaya. Jadi kondisi keuangan partai bagaimana nih? Apakah tidak siap untuk menghadapi pemilu? Tidak semua siap. Golkar? Apalagi kemudian Golkar siap tidak? Saya kira juga Golkar juga siapnya juga siap terukur saja. Kita akan tampilkan dulu ya, Pak gitu. Happy. Ini ada tanggapan dari netizen yang berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Kita akan tampilkan kata netizen, kalau modis alias modal tipis jangan bikin partai. Dana buat rakyat dikritik, dijegal, ngerampok uang rakyat buat saksi pemilu ramai-ramai. Partai pendukung OMG. Gimana Mas Viva jawabannya? Ya itu kan netizen. Gini, prinsip negara harus membiayai partai politik karena partai politik adalah salah satu lembaga demokrasi. Itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap partai politik. Sudah ada kan dana parpol? Yang kedua, pembahasan soal dana saksi bagi partai politik itu juga menjadi perdebatan secara serius pada waktu pembahasan RUU Pemilu yang sekarang ditetapkan. Jadi keputusan... Kirain sudah selesai perdebatan itu, kok ini muncul lagi Mas keputusan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu hanya melatih saksi dari partai. Ya. Ada dana dari negara kepada Bawaslu untuk alokasi pelatihan. Waktu itu kan sudah sepakat demikian. Dan Kenapa kedua, sekarang begini? Komisi 2 kemarin ya hasil kesepakatannya itu merekomendasikan ya kan perlu ada dana partai dan PAN untuk setuju. saksi. PAN setuju. Alasannya begini. Partai ya membiayai dirinya, 1 dari iuran, 2 dari sumbangan, 3 dari subsidi pemerintah. Sekarang subsidi pemerintah dari 108 per suara, 108 rupiah per suara dinaikkan menjadi 1.000 rupiah per suara. Maksudnya tidak cukup? Menurut Perludem hanya mampu membiayai 1,3% dari kebutuhan total partai politik. Artinya tidak setuju cukup. nih kalau kata netizen Tidak modalnya cukup. tipis. Loh, kalau partai modalnya tipis, partai malas bekerja, dia tidak akan lolos parliamentary threshold. Kita saksikan nanti di parliamentary threshold 4%, nanti kita lihat ya partai-partai mana. Intinya kalau nggak malas bekerja, kenapa tidak bisa membiayai sendiri dana saksinya? Seluruh partai politik di sistem negara demokrasi yang punya tanggung jawab itu negara. Dalam rangka apa? 1, kemandirian partai politik. 2, agar kesetaraan kekuatan seluruh partai itu politik. tersebar di seluruh partai Tapi di sini politik. ada yang beda pendapat sendiri nih. Nasdem beda. Katanya Nasdem menolak usulan ini. Ya, jadi saya sependapat dengan Mas Yoga. Salah satu ciri partai modern itu kemandirian. Dan Nasdem memang didesain sebagai partai modern yang kelak akan mandiri. Dan kemandirian itu antara lain dicerminkan dengan kemampuannya untuk mengelola rumah tangganya, termasuk membiayai diri sendiri. Jadi Nasdem mengklaim mampu membiayai diri sendiri. Persoalan saksi sebenarnya bukan persoalan uang. Kalau saksi anggota kita didik dengan baik, dia militan, seperti yang dilakukan oleh Nasdem, itu paling kita cuma membutuhkan biaya ongkos ojek dan uang makannya. Tapi kalau teman-teman merasa saksi ini harus dibayar secara profesional, itu juga berbahaya. Berbahaya kenapa? Kalau hari ini dia janji dengan partai A, sekian rupiah, besok ada yang lebih tinggi, dia akan tinggalkan ini. Maksudnya jadi loyalnya kepada materi, bukan kepada partai. Peningkatan kualitas demokrasi kita setuju. Tapi tidak serta-merta kemudian negara ditambah bebannya.